asisten pemain di Piala Dunia 2020. Pemain Piala Dunia 2020. Menjadi bagian dari timnas Indonesia, Yom Ki-hun mengawali karirnya sebagai pelatih dari tim Suwon Blue Wings. Dalam 16 pertandingan yang ia jalani sebagai pelatih, Yom Ki-hun mampu mencatatkan 8 kemenangan, 8 kemenangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, saya mendoakan semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses lah dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran yang ketiga pada September ini, hanya tinggal sebulan sahaja lagi untuk Sinteyong menyiapkan timnas senior Indonesia ini akan melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September ini, bermain di kandang lawan guys, bermain di Arab Saudi. Jadi apa persiapan Sinteyong, apa persiapan timnas Indonesia? Kali ini dikabarkan Sinteyong akan membawa seorang asisten pelatih yang akan melatih striker timnas Indonesia ini. Jadi saya melihat di sini kesungguhan Sinteyong ini untuk benar-benar memajukan setiap pemain dan juga timnas Indonesia ini ke satu tahap level yang lebih tinggi, terutamanya di kualifikasi Piala Dunia ini. Dan kita nampak dan kita lihat sendiri guys bagaimana Sinteyong ini berusaha keras ya untuk mencari asistennya juga, sehingga kan asisten ini bisa untuk memberi skill-skill individu kepada penyerang-penyerang timnas Indonesia. Jadi ini yang ingin saya reaksi pada kali ini guys. Ini yang mana cara Indonesia ini sangat kita apresiasi lah cara PSSI dan juga Sinteyong ini. Memang wajarlah Sinteyong ini diberikan Golden Visa baru-baru ini kan sebagai penghargaan oleh karena beliau banyak membantu Indonesia ini di semua kelompok umur dan juga mengikut daripada prestasi terkini daripada ranking FIFA sampai melonjak ke peringkat yang ketiga di Asia Tenggara ini tertinggi. Ini telah memintas Malaysia dan sekarang ini hanya Thailand dan Vietnam yang perlu dipintas oleh timnas Indonesia. Apapun guys, kita lihat dulu video ini. Guncangkan media Korea, pelatih level World Cup siap bantu STY. Manuver STY kejutkan grup C. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak sama-sama. Rafael Strik ini antara setelah kembali ke Indonesia, penyerang yang bagus, langsung bekerja untuk mempersiapkan timnya menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana pelatih berusia 53 tahun tersebut langsung membuat gebrakan. 53 tahun ini guys, yang dimaksud adalah saat STY menunjuk Yom Ki-hun untuk membantunya di timnas Indonesia. Mantan anak didik Sinteyong itu ditugaskan khusus sebagai pelatih striker. Khusus untuk striker guys, langsung menjadi sorotan karena apa yang dilakukan oleh STY dapat dikatakan dadakan. Lantas siapakah Yom Ki-hun itu dan bagaimana profilnya? Berikut ini adalah yang kita mau tengok. Siapakah Yom Ki-hun ini? Hanya untuk melatih striker sahaja. Ini bukan kaleng-kaleng guys, bukan kaleng-kaleng ya. Khas untuk striker. Memang ini punya pengalaman nih kalau gini. Yom Ki-hun, sosok pelatih yang siap buat striker Indonesia gacor. Wah, ini Rafael Strik, Orat Magun, Sananta, ya, pada James pertengahan Raven. Juni hingga pertengahan Juli yang lalu, Sinteyong memutuskan untuk cuti bersama timnas Indonesia, di mana masa cutinya tersebut ia manfaatkan untuk kembali ke Korea Selatan. Selama di Korea, Sinteyong menjalani beberapa kegiatan, seperti meresmikan lapangan sepak bola hingga melanjutkan perawatan terhadap sakit yang ia derita. Selain itu, Sinteyong pada akhirnya juga menandatangani kontrak perpanjangan bersama Indonesia. Dalam perpanjangan kontrak tersebut, Sinteyong akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia sampai tahun 2027 mendatang.
sampai tahun 2027 mendatangnya. Jadi ada masa dalam 3 tahun lagi dari sekarang untuk menyiapkan timnas Indonesia ini beraksi di Selain Piala beberapa Dunia, kegiatan guys. tadi, ternyata ada hal lain yang dilakukan oleh Sinteyong. Hal yang dimaksud adalah saat dirinya bertemu dengan Yom Ki-hun. Tujuan Nah, ini STY bertemu Yom dengan Yom Ki-hun, ya. Ki-hun adalah untuk mengajaknya bergabung dengan timnas Indonesia. Nantinya Yom Ki-hun dijadikan Sinteyong sebagai pelatih striker. Sebuah Pelatih keputusan striker, yang masuk guys. akal. Karena selama ini para striker Indonesia Dapat ini dikatakan kita masih tengok ini, kurang. guys. Yom Ki-hun ditunjuk Sinteyong jadi pelatih striker penyerang legendaris. Oh, penyerang legendaris Korea Selatan, guys. Ya, maksudnya kalau begini, dia punya pengalaman bermain di striker dan memang dia punya kualitas untuk membantu striker-striker yang ada di Indonesia itu. Bisa saja mungkin akan ada satu lagi petanda baru untuk timnas Indonesia ini. Dari skill individu di striker itu pula akan diperhebatkan lagi selepas ini, guys, dengan adanya Yom Ki-hun ini. Oh, padu ini. Oke, kita lanjut, guys. Dalam menyelesaikan sebuah peluang. Bak Gayung bersambut setelah sempat mempertimbangkan tawaran dari Sinteyong. Yom Ki-hun akhirnya menerima kesempatan itu dan siap terbang ke Indonesia pada pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini, guys, siap terbang ke Indonesia. Jadi tinggal sedikit lagi masa Indonesia untuk ke kualifikasi sebelum 5 September ini. Perlawanan putaran yang ketiga akan bermula. Indonesia akan melawan Arab Saudi. Dapat sorotan dari media Korea. Oke, dapat sorotan dari media Yom Ki-hun Korea. ke timnas Indonesia langsung menjadi topik hangat bagi media Korea. Tercatat ada 2 media yang memberitakan kabar tersebut. Media itu adalah Chosun dan Never Sport. Untuk Chosun, mereka memberitakan jika pada tanggal 6 Agustus telah terjadi kesepakatan antara Sinteyong dengan Yom Ki-hun. Sebuah kesepakatan yang diharapkan bisa membantu timnas Indonesia. Sementara dari Never Sport, media kenamaan Korea itu menyebut jika Yom Ki-hun akan bergabung dengan STY untuk menjadi pelatih serangan di timnas Indonesia. Ini sudah gabungan pelatih semua, hampir semua asisten Sinteyong ini berasal dari Korea Selatan, guys. Jadi senang untuk mereka berinteraksi dan membina timnas Indonesia ini ala-ala Korea juga, tapi dengan pemain-pemain Eropa. Ki-hun ya. mantan pemain di Piala Dunia 2020. Pemain Piala Dunia Sebelum menjadi 2020. bagian dari timnas Indonesia, Yom Ki-hun mengawali karirnya Oke, di mana sebagai dia pelatih dari tim Suwon Blue Wings. Dalam 16 pertandingan yang ia jalani sebagai pelatih, Yom Ki-hun mampu mencatatkan 8 kemenangan, 8 sekali kemenangan. imbang dan 7 kekalahan. Sebelum menjadi pelatih, Yom Ki-hun adalah pemain profesional. Bahkan dirinya menjadi bagian dari timnas Korea Selatan yang bermain di Piala Dunia tahun 2010. Waktu itu Yom Ki-hun mampu membawa The Taeguk Warriors lolos sampai ke babak 16 besar. Jadi Indonesia ini dibentuk dengan totalitasnya Siap adalah buat striker Indonesia pelatih gacor. Korea Selatan. Siap buat Sebelum Yom striker Ki-hun Indonesia bergabung, gacor, guys. sejatinya memiliki Zenan Radonjic sebagai pelatih striker. Namun sayang secara mengejutkan Zenan memilih mundur dari timnas Indonesia dan kembali ke negaranya. Kini Indonesia tak perlu khawatir karena mereka sudah memiliki pelatih striker yang baru. Harapannya dengan hadirnya pelatih baru membuat para penyerang Indonesia bisa lebih ganas dalam mencetak gol. Bisa Dan lebih ganas, tugas guys. ini akan coba dilakukan oleh Rafael Mantap. Struijk dan Ragnar Oratmangun yang selama ini selalu diandalkan timnas Indonesia di lini depan. Ini pelatih khusus, pelatih khas untuk striker sejak. Makin buat striker Indonesia lebih gacor, guys, lepas ini, guys. Ini kita nantikan bagaimana kesudahannya Pelatih nanti. yang memang dibutuhkan. Pelatih yang memang dibutuhkan. Pasti ada yang mempertanyakan mengapa Sinteyong sampai merekrut pelatih striker. Untuk saat ini keputusan dari STY dapat dikatakan sangat tepat karena dalam 1 tahun ke depan Indonesia menjalani jadwal yang sibuk, di mana mereka akan bermain di 2 ajang, yakni kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF.
Khusus kualifikasi Piala Dunia, lawan yang dihadapi Indonesia nanti adalah lawan yang berat, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang. Salah satu persiapan yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan penyerang Indonesia agar nantinya bisa maksimal di lapangan. Karena selama ini posisi itulah yang dianggap sebagai titik kelemahan dari skuad Garuda. Jadi tidak alasan lagi untuk pemain-pemain penyerang timnas Indonesia ini sulit untuk mencetak gol kalau sudah ada pelatih juga ya yang membantu untuk meningkatkan skill individu mereka bermain di bagian penyerang nanti. Ini suntikan semangat yang baru lah untuk Indonesia. Bagaimana kombinasi antara Sinteyong dengan Yong Ki-hun? Sebagai fans Indonesia, harapannya Yong Ki-hun menjadi solusi yang tepat di balik lemahnya lini depan timnas Garuda. Dan pembuktian kerja keras dari Yong Ki-hun bisa sama-sama kita lihat saat Indonesia bermain di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Mantap guys, kalau Sinteyong punya perencanaan, dia punya komitmen ini, dari Sinteyong kita yang dukung memutuskan sepenuhnya untuk mendatangkan pelatih striker ke timnas Indonesia. Oke guys, ini satu lagi yang membuktikan bahwa Sinteyong ini benar-benar ingin Indonesia dan pemain-pemainnya berkelas tinggi dan berkualitas ya, bergrade A. Walaupun mereka sudah bermain di Eropa, tapi ini perlu lagi seorang pelatih khas di bagian lini serangan itu untuk membantu daripada skill individu dan sebagainya. Jadi bila sudah ada pelatih yang selaku pelatih khusus di bagian lini hadapan ini, sudah tentu penyerang-penyerang Indonesia ini akan punya satu semangat yang baru, akan punya satu skill yang baru kemungkinannya daripada pelatih berpengalaman ini pernah bermain di Piala Dunia tahun 2010, Yong Ki-hun ini. Jadi segala pengalamannya itu ketika jadi pemain ataupun ketika jadi pelatih itu akan dicurahkan sepenuhnya kepada penyerang-penyerang timnas Indonesia, terutamanya Rafael Struijk, Ratnar Oratmagun, kemungkinan juga Jens Reben kalau dipanggil di timnas senior juga akan mendapat tempias daripada pelatih baru ini. Jadi kecintaan Sinteyong memang saya tahu dia akan berusaha keras ya sebenarnya untuk benar-benar ingin membawa Indonesia ini kepada dunia, dan dia ingin membalas dukungan sebenarnya, dukungan fans di Indonesia nih, karena apabila Sinteyong sudah diberikan Golden Visa itu merupakan satu penghargaan yang tidak ternilai baginya, dan dia perlu memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi dengan membawa seorang lagi pelatih khusus untuk penyerang ini saja, ini akan membuat striker timnas Indonesia ini menjadi tajam di bagian lini depan ini, dan kemungkinannya kalau lawan Arab Saudi ini akan ada mungkin satu suntikan baru lah untuk penyerang timnas Indonesia ini, terutamanya Rafael Struijk, Ratnar Oratmagun, dan kemungkinan penyerang-penyerang lokal juga akan mendapat sedikit lagi input yang terbaru dari pelatih ini. Jadi semua sekarang ini pelatih di timnas Indonesia akan menggunakan keseluruhannya pelatih-pelatih daripada Korea Selatan. Asisten Sinteyong kesemuanya daripada Korea Selatan. Jadi permainan Indonesia akan menjadi ala-ala Korea dengan pemain-pemain keturunan Eropa kebanyakannya. Ini akan gabungan Asia, Korea, dan juga gabungan Eropa, gabungan Asia Tenggara, pemain lokal. Ini akan membentuk satu tim yang mantap dan padu nanti di kualifikasi Piala Dunia. Jadi insya Allah guys, kita doakan yang terbaik. Apa saja yang dilakukan oleh Sinteyong, saya pasti sangat gembira dan mendukung setiap apa yang dilakukan Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir ini untuk kemajuan timnas Indonesia. Saya sebenarnya tertunggu-tunggu juga kualifikasi putaran ketiga ini, dan kemungkinannya guys saya akan melihat beberapa perlawanan nanti datang ke Indonesia di Jakarta, melihat sendiri ya perlawanan ini di GBK
Kemungkinannya ketika Indonesia melawan Australia, doakan saya akan dapat ke sana nanti guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan pelatih terbaru ini lagi? Ini akan membantu Indonesia guys. Kalian komentar ya di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir juga ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu like dan komentar, saya sangat memberi sangat apresiasi kepada kalian, penghargaan yang tinggi dan juga jutaan terima kasih lah, sentiasa selalu mendukung saya. Tanpa kalian guys, saya tidak akan berkembang saya di ruangan YouTube ini untuk membincangkan sepak bola Indonesia nih. Terima kasih banyak-banyak. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani